2023 belum ada sebulan, tapi Apple udah gercep banget ngeluarin barang tanggal 17 kemarin. Ada MacBook Pro M2 Pro sama MacBook Pro M2 Max. Terus ada juga Mac Mini M2, Mac Mini M2 Pro, dan besokannya ada lagi yang rilis HomePod. Bulan depan apa lagi ya? Hai, gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue biasanya bahas tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Jadi kalau kalian suka sama hal-hal yang kayak gue sebutin tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Kayak hari ini gue mau bahas rumor-rumor, prediksi-prediksi barang-barang atau produk apa aja nih dari Apple yang bakal kayaknya muncul nih di tahun 2023. Kalau ngikutin yang udah-udah, ada tuh biasanya Apple tuh punya spring event atau special event di bulan Maret atau bulan April gitu. Cuma kan kemarin udah ada tuh event peluncuran si MacBook Pro M2 Pro dan teman-temannya itu. Jadi kayaknya kecil kemungkinannya bakal ada spring event kali ya. Kalaupun ada, mungkin yang diluncurin itu display monitor 27 inci ya, udah lama digosipin itu. Cuma memang gak banyak source rumor atau prediksi yang menurut gue bisa mengcover banyak hal. Jadi cuma sekelumit aja nih gosipnya. Kalau iPhone SE generasi 4 sih kayaknya belum ya, belum banyak gosipnya juga kan bakal keluar di spring event ini. Kalaupun keluar mungkin tahun depan kali ya, karena kan tahun lalu udah ada tuh iPhone SE yang generasi 3. Kayaknya kalau setahun itu cepet banget gitu. Atau bisa jadi ada yang dirumorin juga tuh si headset AR atau headset VR yang katanya namanya apa? Reality Pro kalau nggak salah ya. Udah gitu udah banyak beredar kayak gambar kira-kira nih bakalan kayak gini nih si Reality Pro ini, dan design language-nya gue liat tuh kayak model AirPod Max gitu ya. Tapi kalaupun nggak muncul bisa jadi ini munculnya tuh pas lagi WWDC di bulan Juni lah kira-kira gitu. Katanya sih harganya $2.000-3.000 gitu, agak lumayan juga sih ya, tapi ya we'll see ya. Tapi masih terlalu samar nih prediksinya, soalnya bahan-bahan gosipnya ini masih sedikit. Tapi pas banget sih kalau misalnya dirilis di WWDC, soalnya kan sekalian ngenalin softwarenya ya. Soalnya kan di WWDC biasanya kita tuh bisa dapet update kayak iOS, kayak tahun ini tuh kayak iOS 17, terus iPadOS, terus habis itu macOS gitu kan. Nah, kalau tahun lalu tuh si WWDC ini kan juga ngumumin chip baru ya, kayak ya gue bisa sebut ini hardware kali ya si chip ini. Jadi kalaupun misalnya tahun ini ada hardware announcement gitu, kayaknya bukan hal yang mengagetkan juga. Ya gue pikir sih mungkin aja, kayak misalnya yang banyak beredar tuh kan Mac Pro bakal ada lagi tuh si parutan keju yang mahal banget itu. Soalnya tahun 2020 tuh Apple udah pernah bilang kalau mereka bakal pindah entirely ke Apple Silicon, meninggalkan Intel di belakang sana. Jadi kayaknya udah waktunya nih si Mac Pro yang udah ketinggalan ya, dia masih pakai Intel untuk join the bandwagon. Dan ada juga rumor katanya iMac Pro gitu kan yang bakal pakai M2 atau M2 Max atau M2 Pro gitu kan. Nah, tapi kita belum tahu, lebih banyak sih kayak prediksinya tuh masih ngomong banget lah. We'll see nanti di WWDC. Dan yang gue tunggu-tunggu banget nih, kalau bener WWDC kali ini bakal ada hardware announcement, gue sangat menanti adanya MacBook Air yang 15 inch. Gue bukan mau pengen beli langsung sih, cuma penasaran aja karena MacBook Air itu kan identik dengan kesan yang compact, portable gitu kan. Ini mau dikasih display yang gede, 15 inci gitu kan. Cara ngedit di MacBook Air segini udah nyurang gitu kalau nggak pakai secondary monitor. Jadi kalau misalnya ada yang 15 inci, gue pikir sih akan cukup membantu ya biar nggak perlu pakai secondary monitor. Apalagi kalau misalnya bezelnya tuh tipis yang membuat ukuran actualnya tuh nggak terlalu beda jauh gitu sama yang udah gitu, yang 13 inch. Habis WWDC terus apa? Tentu kita menantikan Apple Keynote atau Apple Event yang ada biasanya di bulan September gitu kan. Apalagi yang ditunggu kalau bukan iPhone 15, ya nggak? Gue pribadi sangat menantikan iPhone 15 ini sih. Gue nggak tahu apakah gue akan upgrade ke iPhone 15 atau enggak, tapi gue pribadi sangat antusias banget nih menanti si iPhone 15 ini. Apalagi katanya kan mirip lah kayak tahun lalu ya, akan ada 2
dikotomi gitu kan, yang biasa sama yang high end, yang premium, yang pro gitu kan. Misalnya kayak yang tahun lalu tuh kan ada yang iPhone 14 yang biasa sama yang iPhone 14 yang pro. Sedangkan ukurannya juga gitu, ada yang biasa sama ada yang max gitu kan, ada yang besar gitu displaynya. Nah, rumor-rumornya itu iPhone 15 tuh ada yang pakai titanium body, terus abis itu ada yang haptic buttons, volume buttonsnya tuh pakai haptic touch gitu, jadi kayak nggak ada physical buttonnya tapi berasa kayak mencet nanti, kayak ada sensasi mencet, kayak mungkin kayak model trackpad gitu ya, kayak udah gitu katanya bakal ada periscope lens, terus USB Type C. Tapi gue duga ya, kalaupun ada semua fitur ini tuh ada, kayaknya dia tuh bakal ada di varian yang paling tinggi, yang paling sultan ya, yang katanya sih setelah sukses dengan si Apple Watch Ultra, nanti iPhone juga bakal ada versi Ultra gitu kan. Nah, mungkin ini yang versi Ultra nih adanya yang sultan-sultan fiturnya ini gitu kan. Ya, harganya sih gue duga mungkin 30 juta ya. Ya, kita lihat nanti lah pas di Apple Event di bulan September. Tapi kalau memang benar terjadi nih prediksinya, ini nih makin jelas nggak sih dikotomi iPhone di versi yang iPhone 15 ini gitu kan. Yang iPhone 14 kemarin tuh kayak berasa banget dikotominya. Jadi karena yang satu notch, yang satu pakai Dynamic Island, itu kayak kelihatan banget bedanya gitu. Orang bisa nilai mana iPhone yang lebih mahal dan premium dari keduanya gitu kan. Tapi emang sih kayaknya sekarang tuh mudah banget nemuin orang yang pakai iPhone. Dan menurut gue ini tuh bisa memicu pergeseran persepsi iPhone. Kayak orang-orang yang beda, yang think different, yang punya iPhone gitu. Tapi kayaknya semua orang tuh punya gitu, as long as you have money. Dan kalaupun ngomongin money, akses buat beli iPhone sekarang tuh banyak banget. Dan semakin banyak retail yang ngejual iPhone gitu. Makanya dengan adanya versi yang Pro ini tuh bisa jadi semacam aesthetic appeal lah menurut gue ya, buat orang-orang yang memang pengguna gitu ya, yang nggak mau jadi commoner gitu. iPhone-nya ya iPhone yang emang istilahnya the real iPhone, yang beda gitu, yang emang unik, yang emang punya inovasi dan segala macam atribut yang tersematkan di iPhone itu sendiri. Jadi nanti kayak ada dua image yang berbeda, iPhone yang biasa sama iPhone yang premium yang pro gitu. Disclaimer, ini pendapat pribadi gue ya, nggak berarti semua orang tuh beli iPhone hanya demi diasosiasikan dengan identitas kelompok sosial tertentu. Wah, jadi panjang nih soal iPhone 15. Nah, sebenarnya ada banyak rumor juga sih selain si iPhone 15 ini, misalnya kan kayak Apple Watch yang 9 misalnya. Nah, akan mengejutkan lagi kalau misalnya nanti ada Oktober event yang kadang ada kadang enggak ya. Kalau misalnya nanti di Oktober event itu ada iPad mini 7 nih, gue juga nunggu-nunggu nih karena ada gosip-gosip iPad mini 7 kan. Favorit gue nih yang mini-mini ya, meskipun yang mini-mini ini biasanya agak lain gitu ya, agak canggung gitu positioningnya. Contohnya ya iPad mini, iPhone mini gitu kan, yang sebenarnya secara performance wise itu tuh memang bagus, keren, tapi terlalu kecil buat dibandingkan sama yang normal. Ibaratnya tuh kayak terlalu compact gitu lah. Tapi bisa jadi ini tahun depan sih baru muncul. Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya tahun depan munculnya, soalnya kan gue mau ganti iPhone 15 ya tahun ini. Bocor dompet kalau jadi kebayang kan apa nih yang bakalan muncul tahun ini kira-kira nih. Jadi terbayang gitu kira-kira untuk kebutuhan gadget atau misalnya kebutuhan perangkat kerja kayak gini, apa nih yang bakal bisa gue fokus buat upgrade. Atau kalau yang emang udah punya rencana nih, juga kebayang nih kira-kira ada versi barunya nggak ya. Kalau misalnya ada versi barunya, gue mendingan tahan dulu deh. Kalau misalnya gue masih bisa bertahan, barangkali ada versi barunya kan, kayak iPad itu atau MacBook Air yang 15 inch tadi kan. Nah gitu kira-kira deh sekelumit gosip-gosip yang gue kumpulin nih, berceceran di internet, gue kumpulin dan gue share ke kalian semua. Semoga apa yang gue share ini bisa bermanfaat ya buat pertimbangan purchasing barang ke depannya gitu, biar dompet kalian juga selamat nih. Terus kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya. Terus kalau kalian nggak suka sama videonya, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, meskipun gue nggak berharap kalian melakukannya. Consider to subscribe dan nyalain lonceng buat support gue, biar gue makin semangat bikin konten nih. Udah sebulan lebih gue nggak bikin konten. Gue Fitri pamit, bye!